Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, untuk video gua kali ini, gua ingin menceritakan sebuah kasus pembunuhan yang dilakukan oleh seorang waria terhadap pacarnya di daerah Bogor, Jawa Barat. Hal ini terjadi hanya karena kekesalan dari sang waria yang sudah tidak terbendung lagi, sehingga dia melakukan pembunuhan dan memutilasi pacarnya. Gimana kelanjutannya? Yuk, mari kita simak videonya. Kisah ini berawal pada seorang laki-laki berusia 38 tahun yang bernama Benget Sihaan. Dia tinggal di Cimanggis, Depok, Jawa Barat bersama dengan istrinya yang bernama Nur Sumiati. Benget merupakan laki-laki yang memiliki kelainan seksual. Maka dari itu di dalam pernikahannya dia belum memiliki keturunan. Setelah Benget menikah pun kondisi ekonominya tidak kunjung membaik dan akhirnya membuat Benget kembali menjadi seorang waria dengan nama panggilan Lilis. Di dalam pekerjaannya menjadi seorang waria, Benget bukan hanya sekedar menggoda laki-laki untuk menjadikannya sumber penghasilan, tetapi dia pun menjadi seorang pelacur yang dapat disewakan oleh banyak pria. Dan dengan pekerjaan itu, dia pun bisa menafkahi istrinya dan menutupi semua kebutuhan-kebutuhan lainnya. Hingga dia bercita-cita untuk mempercantik dirinya dengan cara melakukan operasi kelamin, menjadi seorang wanita atau transgender. Semenjak dari situ, dia pun semakin giat menjadi pelacur untuk menghasilkan uang yang sangat banyak. Pada awal tahun 2002, Benget menemukan kawan baru yang bernama Hero Lamia. Hero merupakan laki-laki berusia 28 tahun yang juga warga Cimanggis, Depok, Jawa Barat, berlokasi tidak jauh dari rumahnya Benget. Di dalam pertemanan mereka, Benget merasa cocok dengan Hero dan akhirnya mereka pun bersahabat sangat dekat. Entah bagaimana guys, Benget merasa bisa cocok dan bersahabat dengan Hero, padahal Benget mengetahui jika temannya itu merupakan pencuri yang sangat handal. Hero sangat lihai mencuri kendaraan bermotor yang selanjutnya akan dia jual kepada penada dan hasil curiannya itu digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Hingga akhirnya 5 bulan setelah persahabatan mereka terjalin, Hero pun mengutarakan idenya untuk bekerja sama dengan Benget. Karena dirasa Benget itu merupakan teman yang cocok, dia pun memberanikan diri untuk mengajak Benget sama-sama mencari target untuk dijadikan korban pencurian. Dalam bujukannya, Hero mengatakan jika Benget mempunyai sampingan untuk mencuri kendaraan bermotor lalu menjualnya, maka dia akan lebih cepat mengumpulkan uang dan mencapai cita-citanya melakukan operasi transgender. Dirasa ide itu cukup bagus dan akhirnya Benget pun menyetujui tawaran dari Hero untuk melakukan pencurian. Mendapatkan respon baik dari Benget, Hero pun menambahkan jika target-targetnya merupakan para pelanggannya Benget ketika dia beraksi menjadi seorang Lilis. Dan Benget pun akan merayu serta mengajak pelanggannya untuk menginap di sebuah hotel. Setelah korban itu masuk ke dalam kamar hotel, Benget pun akan membius mereka hingga mereka tidak sadar diri. Dan kemudian Hero pun muncul untuk merampas semua barang-barang berharga milik targetnya sekaligus kendaraan yang dia bawa. Dan itu sangat mudah untuk Benget. Akhirnya sejak dari obrolan itu, Benget pun mulai mencari targetnya yang akan dijadikan korban pertamanya. Setelah beberapa hari, target pertamanya pun muncul, yaitu seorang pria yang membawa kendaraan mobil sedan Timor. Benget yang beraksi menjadi seorang Lilis mulai merayu dan membujuknya untuk menginap di sebuah hotel. Dan sesampainya di hotel tersebut, Benget pun terlihat sangat gugup untuk melakukan aksinya. Dia pun ragu apa yang diinstruksikan oleh Hero. Dan dia pun merasa bingung, khawatir akan ketahuan oleh targetnya. Karena berkali-kali Benget mencoba untuk membius targetnya, Benget malah didatangi rasa khawatir yang berlebih. Dan pada akhirnya di malam itu, Benget pun mengurungkan niatnya dengan alasan dia tidak tega melihat orang dijadikan korban pencurian.
Hero pun menanyakan apa penyebabnya Benget mengurungkan niatnya. Hero berkali-kali mencoba meyakini Benget agar Benget mau melakukan hal yang disuruh atau diinstruksikan oleh Hero sebelumnya. Hero yang merasa mungkin karena Benget ini beraksi di sekitaran lingkungan tempat tinggalnya, maka dia meminta dan mengajak Benget untuk pindah ke daerah Cibubur dan mengontrak di sana. Setelah Benget dan Hero sudah tinggal di Cibubur, Hero pun terus mendesak Benget untuk segera mendapatkan target berikutnya. Karena terus didesak, akhirnya muncullah sebuah nama untuk target berikutnya, yaitu Abdul Qadir. Abdul Qadir merupakan pacar dari Benget yang sudah dia jalani selama 2 bulan lamanya. Benget dan Abdul Qadir memiliki perasaan saling mencintai, tapi desakan Hero yang menjadikan Abdul Qadir ini sebagai target pencurian. Dan untuk latar belakang Abdul Qadir, dia ini pria berusia 44 tahun yang sudah memiliki istri dan anak yang tinggal di kawasan Pasar Rebo, Jakarta Timur. Dikarenakan memiliki kelainan seksual sama halnya dengan Benget, akhirnya dia pun mencari pasangan sesama jenis yang akan dijadikan pelampiasan untuk memuaskan hasrat seksualnya. Selama Benget dan Abdul Qadir ini berpacaran, Benget selalu diberikan janji-janji yang indah oleh Abdul Qadir. Benget dijanjikan akan diberikan uang, perhiasan, mobil mewah, sampai dijanjikan akan dibiayai untuk melakukan operasi transgender. Lalu menikahinya, menjadikan Benget sebagai istri simpanan Abdul Qadir. Beberapa kali Benget berharap kepada Abdul Qadir, tetapi Abdul Qadir sering mengingkari janjinya itu. Benget pun mulai kesal atas perlakuan dari Abdul Qadir. Akhirnya dia memutuskan untuk menjadikan Abdul Qadir ini sebagai target pencurian berikutnya. Setelah mendapatkan targetnya, mereka pun memulai aksinya. Di pertengahan Juni 2002, Benget mengajak Abdul Qadir untuk berkencan di sebuah hotel di daerah Puncak Bogor. Abdul yang sudah sering diajak menginap di hotel tidak ragu lagi lalu mengiyakan ajakan dari Benget. Dan setibanya di kamar hotel, aksi Benget pun dimulai. Benget mulai mencampuri obat bius ke dalam minuman yang akan diberikan kepada Abdul Qadir. Setelah Abdul Qadir ini tidak sadar diri, Benget pun segera mempreteli semua barang-barang milik Abdul Qadir dan segera memanggil Hero untuk membantunya ke dalam kamar hotel. Namun guys, karena ini merupakan aksi pertamanya, gerakan Benget terbilang sangat lambat. Hingga pada akhirnya sebelum semua ini berakhir, Abdul Qadir pun keburu bangun dan mempergoki aksinya Benget dan Hero. Melihat Abdul Qadir ini tersadar, Benget pun menjadi panik sehingga dia pun refleks dan mencengkek lehernya Abdul Qadir yang membuatnya kembali tidak sadar diri. Sayangnya guys, bukan hanya tidak sadar diri, melainkan Abdul telah tewas karena kekurangan oksigen selama dicekek oleh Benget. Melihat kejadian itu, Hero pun segera pergi untuk menjual motornya Abdul Qadir dan segera mendapatkan uang sambil memikirkan bagaimana kelanjutan untuk jasadnya Abdul Qadir. Selama Hero pergi meninggalkan Benget bersama jasadnya Abdul Qadir, Benget pun berpikir bagaimana caranya untuk menghilangkan jejak pembunuhan tersebut. Setelah lama berpikir, akhirnya dia memutuskan untuk memutilasi tubuhnya Abdul Qadir. Sedangkan Hero yang telah menjual sepeda motor miliknya Abdul Qadir, dia pun segera kembali ke hotel untuk menjemput Benget. Setibanya di hotel guys, Benget mengutarakan rencananya untuk memutilasi tubuhnya Abdul Qadir. Belum sempat Hero menjawab pertanyaan itu, tiba-tiba guys, Benget pun langsung menggorok lehernya Abdul Qadir hingga nyaris putus. Hero yang menyaksikan hal tersebut mengaku sempat mual karena dia pun baru pertama kalinya menyaksikan pembunuhan di depan matanya secara langsung. Benget tanpa rasa berdosa menggorok leher lalu memotong-motong tubuhnya Abdul Qadir menjadi 14 bagian. Setelah beres memutilasi korbannya, Benget pun memasukkan jasad tersebut ke dalam 5 kantong plastik yang sudah disediakan oleh Hero. Mereka pun segera memesan taksi. Semua kantong-kantong itu dibawa masuk ke dalam taksi dan berencana untuk membuang ke suatu tempat.
Lalu Benget meminta Hero untuk membuang jasad tersebut ke suatu tempat yang jarang didatangi oleh orang lain. Tapi karena bingung akan dibuang kemana, akhirnya Hero pun berhenti di halaman parkir sebuah rumah makan dan meninggalkan mobil itu berisi jasad tersebut di halaman sebuah rumah makan di daerah Puncak Bogor. Setelah beberapa hari kemudian, tepatnya pada tanggal 22 Juni 2002, seorang pemilik warung mencium bau tidak sedap di sekitaran halaman rumah makannya. Setelah mencari-cari keberadaan sumber bau tersebut, akhirnya diketahui bahwa sumber bau itu berasal dari mobil taksi yang terparkir di halaman rumah makan itu. Akhirnya warga pun melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian. Sesampainya polisi ke lokasi, polisi membuka secara paksa mobil yang terparkir tersebut dan sontak saja polisi dan beberapa warga menyaksikan isi kantung-kantung itu merupakan potongan-potongan jasad manusia. Segera polisi pun menyiapkan ambulan dan membawa potongan itu ke rumah sakit terdekat untuk dilakukan identifikasi. Sementara polisi pun langsung melakukan olah TKP. Pada saat polisi melakukan investigasi di tempat kejadian, polisi menemukan berkas-berkas identitas yang mengarah kepada salah satu pelaku, yaitu identitas dari Hero Lamia. Berdasarkan pengembangan, akhirnya tidak sampai 24 jam dari penemuan potongan mayat tersebut, Hero Lamia dan juga Benget Siahaan ditangkap di rumah kontrakannya dan segera dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan atas pembunuhan tersebut. Pada saat diinterogasi oleh pihak kepolisian, Benget sangat kooperatif dan mengakui semua perbuatannya telah membunuh pacarnya, yaitu Abdul Qodir. Dan saat ditanya mengenai motifnya yang mendasari pembunuhan itu, Benget menjawab sebenarnya dia itu tidak sengaja melakukan pembunuhan itu. Hanya saja dia itu kesal lantaran Abdul selalu mengingkari janjinya. Akhirnya ada rasa balas dendam untuk membuat korban itu kapok, yaitu dengan cara merampok habis-habisan. Tapi semua itu di luar rencana. Benget refleks melakukan pembunuhan kepada korbannya karena panik dan akhirnya memutuskan untuk memutilasi korban untuk menghilangkan jejak pembunuhan itu. Dan pada akhirnya tanggal 19 Maret 2003, Pengadilan Negeri Cibinong menjatuhkan vonis hukuman mati kepada Benget Siahaan dan hukuman penjara seumur hidup untuk Hero Lamia. Itulah guys video gue kali ini. Semoga dengan kejadian ini menjadikan pelajaran buat kita semua untuk lebih berhati-hati dalam mengambil sebuah tindakan, apalagi yang dapat merugikan orang lain. Karena setiap perbuatan pasti akan ada akibatnya yang akan kita tanggung di kemudian harinya. Oke guys, demikian dulu untuk video gue kali ini. Dan jangan lupa ikuti terus video gue. Oke?